Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pertemuan geometri bersama kami. Oke, hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Nah, setelah mengikuti perkuliahan hari ini, Anda diharapkan mampu memahami definisi segitiga, lalu mendeskripsikan dan melukis garis-garis istimewa pada segitiga, kemudian memahami teorema-teorema terkait segitiga, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segitiga. Oke, definisi segitiga itu adalah bangun datar yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut pada bagian dalamnya. Sisi-sisi segitiga itu berupa segmen-segmen garis atau ruas garis ya. Nah, sudut-sudut segitiga disebut juga sudut-sudut dalam segitiga. Nah, nanti ada namanya sudut luar segitiga, yaitu jika sisi segitiga diperpanjang, kita peroleh sudut luar segitiga. Nah, simbol yang sering digunakan untuk menyatakan segitiga adalah simbol ini ya, simbol segitiga. Kemudian kita beri nama segitiga tersebut berdasarkan nama titik-titik sudutnya. Ini ada segitiga ABC, lalu ini ada segitiga DEF. Selanjutnya, teorema terkait segitiga. Teorema yang pertama yaitu teorema 2.1. Yaitu jumlah ukuran sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, dalam ilustrasi gambar ini, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Lalu teorema 2.2 yaitu ukuran sebuah sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Oke, nah kita buat perpanjangan garis AB ini ya. Nah, sudut luar ini yaitu sudut CBD. Sudut CBD ini besarnya akan sama dengan sudut A ditambah sudut C. Karena tadi kan berbunyi bahwa ukuran sebuah sudut luar sebuah segitiga sama dengan jumlah dua sudut yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Nah, sudut yang berpelurus kan sudut B. Sehingga besarnya sudut luar ini itu sama dengan jumlah dari sudut A ditambah sudut C. Oke. Kita akan membuktikan teorema 2.1. Tadi yang teorema 2.1 yaitu jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 100 jumlah ukuran sudut-sudut dalam segitiga adalah 180. Oke. Perhatikan segitiga A, B, C. Kita akan membuktikan jumlah ukuran sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180. Oke. Kita buat sebuah garis yang melalui titik B. Ini ada garis F2 yang sejajar dengan AC. Oke. Sehingga terbentuklah gambar seperti ini ya. Nah, berdasarkan teorema akibat postulat kesejajaran, teorema 1.12 tadi berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis melintang, nah ini garis sejajarnya adalah garis AC dan garis F2 tadi, dipotong oleh sebuah garis melintangnya adalah AB, maka sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama. Nah, sudut dalam berseberangan dalam hal ini yaitu sudut A dan sudut B1. Sehingga sudut A sama dengan sudut B1. Oke. Masih dengan menggunakan teorema yang sama, yaitu teorema 1.12, garis AC sejajar dengan garis F2 dipotong oleh garis yang melintang, itu garis BC, sehingga sudut-sudut dalam berseberangannya sama, yaitu sudut C sama dengan sudut B3. Oke, jadi kita peroleh sudut A itu kan sama dengan B1, sudut B sama dengan B2, kemudian sudut C sama dengan B3. Sehingga kita peroleh sudut B1 ditambah sudut B2 ditambah sudut B3. Ini kan membentuk garis lurus ya, sehingga jumlahnya 180. Jadi teorema 2.1 terbukti. Nah, untuk teorema 2.2 silakan buktikan sebagai latihan.
Selanjutnya ke jenis-jenis segitiga. Nah, jenis segitiga itu ada 3 jenis. Nanti tergantung ditinjau dari segi apa ya. Nah, ini jenis segitiga ditinjau dari ukuran sisi-sisinya. Ada 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya mempunyai ukuran yang sama. Jadi sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi AC. Selanjutnya, segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua ukuran sisinya sama panjang. Oke, dalam contoh ini sisi yang sama adalah sisi AB dan sisi AC. Selanjutnya, segitiga sembarang adalah segitiga yang panjang sisinya tidak sama panjang. Oke, selanjutnya, jenis segitiga ditinjau dari ukuran sudut-sudutnya ada 3, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip. Kalau siku-siku salah satu sudut segitiga besarnya 90, sudut tumpul salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 atau sudut tumpul ya. Kemudian segitiga lancip, segitiga yang ketiga ukuran sudutnya lancip. Jadi harus tiga-tiganya lancip. Kita lanjut ke jenis segitiga ditinjau dari ukuran sisi-sisi dan sudutnya. Ada 3 jenis. Segitiga siku-siku sama kaki. Jadi segitiganya mempunyai 2 ukuran sisi yang sama panjang dan salah satu sudutnya salah satu sudutnya 90 derajat. Kemudian segitiga tumpul sama kaki jika segitiga yang salah satu sudutnya tumpul dan kedua sisinya sama panjang. Segitiga lancip sama kaki adalah suatu segitiga yang salah satu sudutnya. Oke, ketiganya merupakan sudut lancip dan panjang kedua sisinya sama panjang. Oke, kita ke garis-garis istimewa dalam segitiga. Ada 4 garis, yaitu garis tinggi, garis bagi suatu sudut dalam, garis berat, dan garis sumbu. Oke, definisi garis tinggi yaitu segmen garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga sehingga sebuah titik pada sisi di depan sudut itu atau perpanjangannya dan tegak lurus sisi itu atau perpanjangannya. Oke, untuk ilustrasi gambarnya dan bagaimana cara melukisnya, nanti akan lebih jelas. Anda bisa membuka video tutorialnya di link di bawah ini, atau nanti akan kami upload juga di Vclass. Anda bisa menontonnya di sana. Jadi nanti akan lebih jelas ilustrasinya. Kemudian kita ke garis bagi suatu sudut segitiga adalah segmen garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga sehingga sebuah titik pada sisi di depan sudut itu membagi sudut itu menjadi 2 sama besar. Jadi garis bagi suatu sudut dalam itu membagi sudut menjadi 2 sama besar. Selanjutnya garis berat. Kalau garis bagi tadi membagi sudut menjadi 2 sama besar, garis berat adalah segmen garis yang ditarik dari suatu titik sudut suatu segitiga hingga titik tengah sisi di hadapan sudut itu. Jadi garis berat ini membagi sisi di hadapannya menjadi 2 bagian yang sama. Oke, selanjutnya garis sumbu adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah suatu sisi segitiga. Oke, ilustrasi untuk keempat garis ini, silakan Anda bisa membuka pada link YouTube di bawahnya, ada 4 tutorial. Nah, kami juga akan menguploadnya di Vclass ya, sehingga Anda akan lebih jelas tentang ilustrasi gambar dan bagaimana cara menggambarnya. Oke, kita lanjut ke kongruensi segitiga. Jadi, bentuk kongruen itu jika sama dan sebangun. Jadi, sama persis. Bangun-bangun ukurannya sama, bentuknya juga sama. Jadi, simbol kongruen itu dinyatakan dengan ini ya.
Ini namanya simbol kongruen. Oke, nah dua segitiga dikatakan kongruen jika ketiga sisi dan ketiga sudut suatu segitiga mempunyai ukuran yang sama dengan ketiga sisi dan ketiga sudut segitiga yang satunya. Oke, nah ini ya sisinya sama. Kemudian sudutnya juga sama. Sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga QR. Nah, ini harus berurutan ya. Jadi sesuai. Nah, ini kan sudut A sama dengan sudut Q. Sudut B sama dengan sudut P dan sudut C sama dengan sudut R. Sehingga notasinya adalah segitiga ABC kongruen dengan segitiga QPR. Nah, postulat tentang kongruensi segitiga itu ada 3. Oke, postulat pertama, postulat 2.1. Jika setiap sisi suatu segitiga sama dengan sisi-sisi segitiga yang lain, maka kedua sisi segitiga itu adalah kongruen. Jadi ini ya, ketiga sisinya sama. Jadi kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, ya sisi. Kemudian postulat yang kedua, jika dua sisi ini dan sebuah sudut yang diapit dari suatu segitiga sama dengan bagian-bagian yang sama dari segitiga yang lain, maka kedua segitiga itu kongruen. Oke, kita lihat. Ini sudut D sama dengan sudut K ya. Kemudian garis ruas sisi DE sama dengan sisi KL. Sisi DA sama dengan sisi KM. Nah, sudut D dan K ini adalah sudut yang diapitnya. Sehingga ini dinamakan postulat sisi DE, sudut sisi. Nah, jadi kedua segitiga ini kongruen. Selanjutnya kita ke postulat. Oke, mohon maaf, ini ada kesalahan. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Ini sudah saya koreksi. Jadi postulat yang ketiga yaitu jika dua sudut dan sebuah sisi yang diapit dari suatu segitiga sama dengan bagian-bagian yang sama dari segitiga lain, maka kedua segitiga itu kongruen. Oke, kita lihat ya. Ini sudut G sama dengan sudut X, kemudian garis sisi GH itu sama dengan sisi XY, dan besar sudut H sama dengan besar sudut Y. Jadi sudut, sisi, sudut. Nah, segitiga GIH itu kongruen dengan segitiga XZY. Oke, selanjutnya ada teorema tentang kongruensi segitiga. Bunyinya, jika dua sudut dan sebuah sisi yang tidak diapit dari suatu segitiga sama dengan bagian-bagian yang sama dari segitiga yang lain, maka kedua segitiga itu kongruen. Oke, kita coba buktikan ya. Jadi, karena dua sudut dalam segitiga diketahui, oke, tadi kan ada dua sudut yang diketahui, maka sudut ketiga tentu dapat ditentukan besarnya, yaitu berdasarkan teorema 2.1 bahwa jumlah sudut dalam suatu segitiga jumlahnya 180. Tentu jika dua sudut sudah diketahui, sudut ketiga pasti akan bisa diketahui. Nah, karena dari kedua segitiga diketahui dua pasang sudutnya sama, maka tentu sepasang sudut lainnya juga sama. Oke, jadi ini kan sudut A sama dengan sudut X, lalu sudut B sama dengan sudut Y, tentu sudut C akan sama dengan sudut Z. Oleh karena itu, menggunakan postulat 2.3, yaitu sudut, sisi, sudut. Tadi ya, ini kan sudut C sama dengan sudut Z. Jadi kita tulis sudut, sisi, sudut. Sehingga dua segitiga itu kongruen. Jadi segitiga ABJ kongruen dengan segitiga X, Y, Z.
Oke, nah berdasarkan pada postulat kongruensi, maka segitiga dapat dilukis jika yang pertama, satu sisi dan sudut-sudut yang terletak pada sisi itu. Yang kedua, dua sisi dan sudut diapitnya, lalu ketiga sisinya diketahui. Sekarang kita ke postulat. Oke, ada postulat lagi ya, postulat keempat tentang kongruensi segitiga, yaitu jika sisi miring dan kaki suatu segitiga siku-siku sama dengan bagian-bagian yang sama dari segitiga siku-siku yang lain, maka kedua segitiga itu kongruen. Oke, lanjut. Nah, ada teorema tentang kongruensi segitiga siku-siku. Nah, teorema yang pertama yaitu teorema 2.5. Jika sisi miring dan satu sudut lancip suatu segitiga siku-siku sama dengan bagian-bagian yang sama dari segitiga siku-siku lain, maka kedua segitiga itu kongruen. Oke, kita coba buktikan ya untuk teorema 2.5. Oke, jadi ada segitiga sama segitiga siku-siku, sisi miringnya sama, jadi sisi B sama dengan sisi E. Sisi AC sama dengan sisi DF ukurannya sama. Kemudian satu sudut lancip suatu segitiga siku-siku. Nah, ini ada sudut C itu sama dengan sudut F. Kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC kongruan dengan segitiga DEF. Oke, pada segitiga ABC dan segitiga DF tadi diketahui bahwa sisi AC sama dengan sisi DF. Ya, tadi diberikan. Nah, sisi BCA itu sama dengan sisi EFD. Karena segitiga ABC dan segitiga DEF merupakan segitiga siku-siku, tentu salah satu sudutnya siku-siku. Jadi sudut B sama dengan sudut E. Nah, berdasarkan teorema 2.3, tadi ya, jika dua sudut dan sebuah sisi yang tidak diapit dari suatu segitiga sama dengan bagian-bagian yang sama dari segitiga lain, maka kedua segitiga itu kongruen. Jadi ini ada dua sudut yang sama, kemudian satu sisi yang tidak diapit. Maka terbukti bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Oke. Kemudian, untuk teorema 2.6, jika kaki-kaki suatu segitiga siku-siku sama dengan bagian-bagian yang sama dari segitiga siku-siku yang lain, maka kedua segitiga itu kongruen. Oke, ini coba Anda buktikan ya. Kemudian teorema 2.7, jika satu kaki dan satu sudut lancip suatu segitiga siku-siku sama dengan bagian-bagian yang sama dari segitiga siku-siku yang lain, maka kedua segitiga itu kongruen. Nah, kedua teorema ini silakan buktikan ya sebagai latihan. Kita juga bisa mendiskusikannya di kelas. Oke, lanjut ke teorema 2.8. 2.8 teoremanya berbunyi besar dua sudut di hadapan kaki yang sama dari segitiga sama kaki adalah sama. Oke, coba kita buktikan ya. Nah, perhatikan segitiga PQR merupakan segitiga sama kaki. Sehingga PQ sama dengan QR. Nah, kita akan membuktikan sudut P sama dengan sudut R. Oke, buktinya. Nah, pada segitiga, mohon maaf, ini maksudnya segitiga PQR ya. Segitiga PQR. Pada segitiga PQR, melalui titik Q dibuat garis bagi yang memotong sisi PR di S. Nah, kita buat garis bagi. Nah, garis bagi tadi apa? Garis yang membagi sudut
menjadi dua bagian yang sama. Jadi sudut PQS sama dengan sudut RQS. Oke ya, sudut PQS sama dengan sudut RQS. Nah, karena segitiga PQR sama kaki, maka sisi PQ sama dengan sisi Oke. Nah, juga ya, sisi PQ sama dengan sisi QR. Oke, kemudian kita tahu bahwa sudut sisi QS itu berhimpit sehingga panjangnya sama. Nah, berdasarkan 1, 2, dan 3, tadi sudut PQS sama dengan sudut RQS, kemudian sudut sisi PQ sama dengan sisi QR, dan sisi QS itu sama dengan sisi QS. Nah, berdasarkan postulat 2.2, yaitu ini ada sisi ya, sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Sehingga segitiga PSQ itu kongruen dengan segitiga RSQ. Nah, berakibat sudut P sama dengan sudut R. Jadi teorema 2.8 terbukti. Selanjutnya ke teorema 2.9. Besar ketiga sudut segitiga sama sisi adalah sama. Ya, jadi tadi kan jumlah sudut dalam segitiga kan 180 ya. Jadi kalau sama, maka setiap sudut pada segitiga sama sisi itu besarnya 60 derajat. Nah, silakan buktikan teorema 2.9 ya. Kemudian kita ke teorema 2.10. Jadi jika dua sudut suatu segitiga sama, maka segitiga itu adalah segitiga sama kaki. Oke, ini buktikan juga ya sebagai latihan. Kemudian teorema 2.11, jika ketiga sudut suatu segitiga sama, maka segitiga itu adalah segitiga sama sisi. Oke. Nah, untuk teorema-teorema yang belum dibuktikan tadi, silahkan buktikan sebagai latihan. Kita juga bisa diskusikan di forum kelas di kelas yang sudah kami buat. Oke, nah demikianlah untuk materi segitiga. Ini materi segitiga part 1-nya masih ada lanjutan materinya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kesebangunan segitiga. Nah, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Stay happy and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.